saya dijadiin tumbal. Tumbal itu. Tumbal. Bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Loh iya. Nah iya, jadi makanya, seperti itulah sama. Justru karena kita tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya, kalau kita udah tahu nggak perlu. Makanya saya tegaskan, tapi Bapak masih terus saja. Ya saya bertanya. J, terdakwa Jessica menggeser duduk dari ujung sofa ke tengah sofa. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar akan menjadi teman Anda berpolemik selama 90 menit ke depan. Sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah memasuki tahap persidangan ke-12. Dan malam ini kita akan mendiskusikan kasus itu, tapi bukan berarti malam ini kita memindahkan ruang sidang, sehingga malam ini menjadi sidang ke-13. Ini adalah bukti kita mengapresiasi perhatian publik kepada kasus ini, dan mudah-mudahan diskusi atau debat kita pada malam hari ini membawa suatu hasil, supaya tidak ada vonis sebelum sidang tersebut di ruang sidang divonis oleh hakim. Dan seperti biasa, sudah banyak narasumber yang hadir pada malam hari ini untuk membahas kasus sianida antara ada dan tiada. Ada Pak Darmawan Salihin. Selamat malam Pak Darmawan. Malam. Terima kasih atas kehadirannya. Ini bukan untuk menguak luka lama Pak Darmawan dan keluarga, tapi untuk mendudukkan kasus ini sebaik-baiknya. Dan kemudian ada Pak Andrew Bimaseta, seorang pengamat hukum pidana. Selamat malam. Dan ada Abah Abimanyu, pakar IT. Selamat malam. Selamat malam. Dan di sudut sana ada Bung Reza Indragiri Amril, seorang psikolog forensik. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan nanti akan bergabung kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Pak Otto Hasibuan, yang sudah dalam perjalanan. Seperti biasa, sidang ini akan dipimpin oleh Cepopong. Baik, Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Cepopong buka sidang istimewa malam ini dengan judul yang tadi sudah disampaikan, sianida antara ada dan tiada. Mangga. Oke. Ya, terima kasih Cepopong. Sianida antara ada dan tiada. Mudah-mudahan tidak ada yang mengelus dada. Amin. Malam hari ini. Saya langsung ke Pak Darmawan. Sudah 12 kali persidangan, sudah banyak sekali ahli dan saksi yang didatangkan. Bagaimana Anda melihat jalannya persidangan? Saya juga jadi ahli sekarang. Jadi ahli, gara-gara banyak berdiskusi dengan para ahli. Apa yang Anda peroleh selama 12 kali persidangan itu? Persidangan telah berjalan sesuai dengan apa yang disiratkan oleh undang-undang, yaitu dari mulai awal sidang sampai dengan yang ke-12 ini, saya lihat itu adalah yang 1 sampai 11-nya adalah non-direct evidence ya, yang
maksudnya itu scientific evidence-nya adalah ini baru pertama kali dilakukan mungkin di Indonesia. Yaitu begini, maksudnya siapapun di situ yang ada di sidang, baik hakim, jaksa, saksi maupun terdakwa atau saya sebagai ayahnya Mirna, nggak ada yang bisa dibantu atau dijelekkan atau bagaimana begitu, karena setiap konstruksi yang dijalankan pada saat sidang itu kemudian akan diputar CCTV. Nah, disamakan oleh hakim. Oh seperti ini gitu kan. Nah jadi bagaimana mau misalkan seperti hakim bisa pro dan kontra, ataupun jaksa pro dan kontra, ataupun si saksi itu pro dan kontra. Kalau semua sudah ditayangkan dulu, di stop tayangannya, coba jalan gitu. Atau jalan dulu, maksud saya. Jalan dulu rekonstruksi tersebut, kemudian baru ditayangkan. Bohong nih, nah bener nih, kelihatan semua. Jadi tidak bisa ada kebohongan di situ atau membantu, membela atau mengurangi daripada isi daripada persidangan tersebut. Sejauh ini saksi ahli yang didatangkan adalah dari pihak jaksa, dari pihak tersangka atau terdakwa belum datang. Begini, berarti akan ada saintifik yang lain. Jadi nanti. kalau saksi itu kan harus dari jaksa, ya. Jaksa itu mendatangkan saksi-saksi ahli, saksi TKP, saksi non TKP. Seperti saya kan datang cuma non TKP. Tapi karena saya ayahnya, saya kehilangan anak nih, dibunuh orang. Setelah saya datang ke Olivier, saya tahu. Makanya saya lakukan investigasi sendiri, seperti itu. Nah, kalau yang didatangkan dari saya nggak ada, karena saya nggak berhak. Ya, di sidang itu yang berhak adalah polisi memberikan kepada jaksa, jaksa kepada hakim untuk dijelaskan. Nah, baru the jury memutuskan. Ini seperti itu. Baik, saya ke Abah dulu. Abah, ini Pak Darmawan mengulang-ulang terus soal CCTV sebagai bukti kebenaran. Apakah memang CCTV itu bisa menjadi satu alat bukti? Kita ngelihatnya sekarang gini, bicara teknologinya dulu ya. Telematika ini selalu membantu, setiap kegiatan dibuat untuk lebih membantu sehingga yang tadinya nggak jelas jadi jelas, yang nggak ada jadi ada, ya. Yang kemudian yang nggak bisa jadi bisa. Dalam kasus hukum akhirnya yang tidak terungkap bisa terungkap. Nah, tujuan adanya CCTV di dalam suatu kafe atau di dalam tempat manapun, tujuannya selalu untuk memonitor operasional sehari-hari, ya kan? Jadi pemiliknya hanya untuk biar melihat kesibukannya. Tetapi kemudian dalam beberapa kasus akhirnya itu bisa dimanfaatkan sebagai barang bukti adanya bila ada kasus pidana, gitu loh. Kenapa bisa dijadikan barang bukti? Karena CCTV ini ditempatkan bukan sengaja oleh pelaku atau bukan sengaja oleh korban, tetapi oleh si pemilik tempat tanpa dia sendiri mengetahui ini kira-kira akan terjadi apa. Ya, gitu loh. Jadi dia hanya mau memasang di beberapa tempat. Pasang aja, nanti kita lihat apa yang terekam di sana. Dengan demikian berarti pemasangan ini saja tidak ada tendensius untuk memojokkan seseorang atau melepaskan seseorang, gitu loh. Nah, kemudian jadi nanti apabila terjadi kegiatan, terjadi aktivitas, tinggal data dan CCTV ini semuanya dikumpulkan, kemudian diuji kebenarannya, ya, kemudian dicocokkan antara satu CCTV di CCTV lain. Apabila itu semuanya cocok dan terbukti misalnya tidak ada rekayasa, baru dilakukan pendalaman. CCTV itu bisa direkayasa juga? Bukan CCTV-nya yang direkayasa, tetapi kontennya. Jadi CCTV pada saat menangkap gambar, dia menangkap jujur. Dalam arti dia kalau di setelnya buram, ya hasilnya akan buram. Kalau di setelnya black and white, tidak akan jadi color. Ya, kalau di setelnya jauh white, dia tidak akan nge-zoom sendiri. Ya, tetapi pada saat nanti kita melihat ke kontennya, konten itu diambil, itu bisa diolah. Yang tadi saya bilang bahwa CCTV ini kan tidak diniatkan untuk memantau sesuatu. Kemudian pas sudah dilihat ternyata ini ada objek yang perlu diperjelas. Itu bukan dari CCTV-nya tetapi dari konten. Hasil direkam CCTV, kemudian dilakukan pengupasan, dilihat frame-nya, dipastikan ada rekayasa apa tidak. Karena dari CCTV sampai konten, bila mau direkayasa mungkin saja, gitu loh. Nah, tapi di sini dilakukan pengujian dulu. Kalau semuanya terbukti tidak ada rekayasa, baru dilakukan pendalaman. Kalau misalnya diedit, dipotong, diambil yang penting-penting saja, itu bisa ketahuan?
Gini, kita bilang kalau diedit, dipotong dan lain-lain sebagainya, ketahuannya karena apa? Ada komparasi. Ya, komparasi itu adalah ada hasil editan, ada yang asli, gitu loh. Tentu pada saat terjadi ada suatu perubahan di sini, kita bisa mengetahui itu sudah diedit atau tidak ya, karena ada komparasi aslinya. Baik. Gitu loh. Nah, biasanya kalau yang edit yang dibilang normal, sekedar dilakukan pemotongan skenario agar tidak terlalu panjang karena ada fokus tertentu saja. Yang tidak gitu perlu-perlu buang aja. Ya, nggak perlu buang saja. Tetapi kalau sudah lebih mendalam, misalnya ada terjadi sesuatu ya, pada setiap konten frame-nya itu ada yang bisa diubah ya mungkin saja. Misalnya ada barang tadinya ada dihilangkan atau yang tidak ada jadi dibikin ada ya mungkin saja. Gitu. Baik, saya ke Bung Andrew. Bung Andrew, CCTV itu barang bukti atau alat bukti? Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Prinsip pembuktian di hukum acara pidana kita itu mengacu pada stelsel negatif wetelik sebagaimana pasal 183 KUHP, yaitu yang mana untuk menghukum seseorang harus kurang-kurangnya 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti tersebut. Ya. Oke. Kemudian dalam pemeriksaan kemarin sudah diperiksa 17 saksi fakta, yang mana saksi itu merupakan saksi acars, yaitu saksi yang memberatkan dari jaksa penuntut umum. Kemudian telah diperiksa keterangan ahli. Oke. Dari saksi-saksi yang diajukan dan juga keterangan ahli sudah ada persesuaian pendapat. Artinya persesuaian sebagaimana ketentuan 185 ayat 4 yaitu antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaiannya sehingga menjadi bukti yang sempurna. Kemudian ahli sudah menyampaikan pendapatnya di dalam persidangan. Yang mana itu nanti akan ditambah lagi bukti surat. Bukti surat itu sebagaimana pasal 187 KUHP, itu bukti surat didasarkan pada keterangan ahli. Bukti surat? Bukti surat, Ya, artinya mengenai pendapat ahli. Pendapat ahli artinya IT, pendapat ahli toksikologi, dan pendapat ahli kedokteran forensik. Ya. Jadi sudah ada 3 alat bukti, yang mana satu dengan lainnya ada persesuaian. Kembali lagi, apakah CCTV merupakan barang bukti atau tidak? Atau barang bukti atau alat bukti? Atau alat bukti, oke. CCTV merupakan barang bukti, ya. Bagaimana kekuatan barang bukti di sistem hukum kita? Sebagaimana pasal 39, barang bukti itu hanya merupakan penunjang atau penguat dari alat bukti yang ada. Oke. Yang mana di barang bukti di CCTV tersebut sudah menjelaskan dengan sangat rinci bahwa pertama kali Mirna itu datang dalam keadaan sehat hingga akhirnya dia meninggal dunia. Itu rinciannya sudah ada. Kemudian dikuatkan ahli toksikologi dan juga forensik. Yang mana ada zat yang bersifat korosif atau bersifat merusak. Dari keseluruhan itu timbullah yang namanya bukti petunjuk. Bukti petunjuk didapat dari keterangan saksi, bukti surat, dan tinggal satu lagi keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa merupakan kekuatan bukti yang paling lemah di dalam sebuah persidangan. Dalam persidangan. Kenapa? Karena ketentuan pasal 189 keterangan terdakwa itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan yang lain tidak. Lagi pula terdakwa tidak disumpah. Seperti itu. Kembali lagi, CCTV adalah barang bukti atau alat bukti, itu barang bukti. Tapi barang bukti yang bersifat menguatkan. Ya, prinsipnya berbeda dengan sistem hukum di Amerika. Ketika barang bukti itu kemudian diuji oleh ahli seperti itu, bisakah dia nanti berubah menjadi alat bukti? Yang menjadi alat bukti adalah keterangan ahlinya. Keterangan ahlinya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti. Jadi patut diingat, ada 2 ahli dalam persidangan. Ahli yang mengetahui objek atau bahan pemeriksa. Dan kedua, ahli yang hanya berdasarkan ilmu pengetahuannya saja. Sedangkan diajukan oleh jaksa adalah yang mengetahui objek dan memiliki ilmu pengetahuan. Seperti itu. Tahan dulu, Bung Reza tahan dulu karena Cepopong akan menutup sesi ini. Silakan. Mangga, sebentar Cepopong mau bicara sama ayahnya. Nah, mangga ya. Terlepas daripada benar atau tidak, ya, bahwa si cantik ini dituduh benar atau tidak. Cepopong sebagai seorang tua bisa merasakan bagaimana perasaan ayah terlepas daripada apakah itu benar atau tidak, ya kan? Mangga diskors dulunya.